Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa pada hari ini. Saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Sugianto MA, dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Epistemologi Ekonomi Islam, Sumber Pengetahuan Ekonomi Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada teman saya, Jumhar, saya persilahkan. Di sini kita akan membahas tentang epistemologi ekonomi Islam dan sumber pengetahuan ekonomi Islam. Epistemologi atau yang biasa kita kenal teori pengetahuan secara etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti teori tentang atau studi tentang. Jadi secara terminologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas. Dengan cara pengetahuan unsur-unsur itulah kemudian suatu pengetahuan itu dapat dikonfirmasi validitasnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Nah, lawan katanya adalah doxa yang berarti percaya, yakni percaya begitu saja tanpa menggunakan bukti. Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam epistemologi ada dua bagian. Yang pertama itu sumber-sumber pengetahuan. Nah, dalam kajian sumber ilmu ekonomi akan menggunakan teorinya Noeng Muhajir yang memasukkan wahyu atau data empiris sebagai salah satu sumber pengetahuan. Di samping ini juga nalar intuisi dan otoritas. Karena kajian ini adalah kajian keilmuan Islam, maka kajian tentang sumbernya dikembalikan kepada sumber wahyu sebagai otoritas. Oleh karena itu, wahyu yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah serta semua derivasinya, baik secara literalis maupun fisiologis, secara umum akan digunakan sebagai uji validitas terhadap konsep ilmu ekonomi. Nah, menurut Manan bahwa sumber-sumber ilmu ekonomi Islam itu dibedakan menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama itu sumber-sumber yang disepakati oleh para ulama, dan yang kedua itu yang belum disepakati oleh para ulama. Nah, sumber-sumber yang disepakati terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ijtihad ataupun Qiyas. Sedangkan sumber-sumber yang masih diperselisihkan yang oleh Manan disebut dengan prinsip-prinsip adalah istihsah atau istilahnya dan istihsab, karena term-term tersebut mengandung pengertian sebagai teori dan sumber. Di samping itu juga Manan juga tidak menafikan urgensi fikih para ulama, meskipun tidak dimasukkan secara kategori dalam deretan sumber di atas. Nah, urgensi fikih tersebut sebagaimana ia sebutkan terletak dalam perbedaan para ulama dalam masalah furu'iyah yang tertentu saja menunjukkan ciri khas hukum Islam yang luas dan fleksibel dalam mengiringi demikian sosial budaya umat manusia. Dalam hal ini, kehidupan berekonomi, mengingat persoalan ekonomi merupakan wilayah muamalat yang berjalan secara dinamis. Kalau dikembalikan kepada metode ijtihad, para ulama mazhab nampak sekali Manan mengadopsi semua metode ijtihad para ulama mazhab Sunni, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibnu Anas, Imam Muhammad ibnu Idris As-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Nah, meskipun ia masih membatasi dalil-dalil
Yang memperselisihkan itu hanya 3 saja, yakni ihtisab dan istisab. Sementara di kalangan 4 mazhab tersebut masih terdapat dalil-dalil lain, yaitu dari fi yang dipegang oleh mazhab Maliki dan Hambali, dan dalil ore yang dipegangi oleh 3 mazhab selain mazhab Syafi'i. Sementara 2 dalil tersebut tidak kalah pentingnya dalam rangka mengkonstruksi konsep kehidupan sosial. Nah, yang lebih fleksibel dalam mengiringi dinamika zaman, sebagaimana yang sebenarnya juga menjadi paradigmanya, bahwa Islam harus dipahami secara kontekstual. Namun demikian, dalam rangka merumuskan sumber hukum atau sumber ilmu ekonomi Islam ini, Manan tidak hanya membatasi pada sumber-sumber pokok saja yang telah disepakati atau hanya berhenti pada kias saja, sebagaimana metode yang dipegang oleh Asy-Syafi'i, tetapi ia juga memberi ruang gerak bagi para rasio dalam kerja metodologi ini. Nah, kita tetap di sini. Ia juga mengadopsi istilah yang digunakan oleh Asy-Syafi'i, yaitu ketika menyebutkan ijtihad atau qiyas sebagai sumber keempat. Asy-Syafi'i mengidentikan qiyas dengan ijtihad karena menurutnya bahwa ijtihad itu identik dengan penyimpulan hukum dengan menggunakan rasio. Sementara menurutnya penyimpulan hukum dengan rasio yang absah itu hanyalah metode qiyas. Oleh karena itu, jika istilah ijtihad itu disamakan dengan qiyas, tentu saja tidak lagi nampak kurang konsisten dalam mengadopsi sumber-sumber hukum Islam para ulama. Hal itu juga dipertegas lagi dalam generalisasinya terhadap fikih para ulama, yang mana sumber-sumber dan metode istibatnya berbeda-beda dan masing-masing mempunyai kerangka teoritik yang integratif sendiri-sendiri tanpa mengidentifikasikan karakternya masing-masing. Seperti fikih Imam Asy-Syafi'i yang terlalu formalis dan fikih Imam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Jumhar. Hubungan antara usul fikih, qawaid fikih, dan maqasid al-syariah dengan ekonomi Islam. Usul fikih, qawaid fikih, dan maqasid al-syariah adalah 3 konsep fundamental dalam ilmu hukum Islam yang memiliki peran krusial dalam mengemban dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketiga konsep ini saling terkait dan saling melengkapi dalam memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengatur aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah umum dalam menetapkan hukum Islam. Ilmu ini berfungsi sebagai metode untuk menggali hukum dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah dalam konteks ekonomi Islam. Usul fikih memberikan landasan metodologis dalam merumuskan hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek ekonomi seperti transaksi jual beli, perbankan, investasi, dan sebagainya. Qawaid fikih adalah kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari berbagai hukum fikih yang bersifat khusus. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks sumber hukum dalam ekonomi Islam. Qawaid fikih berperan penting dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi kontemporer yang kompleks mungkin tidak terbayangkan oleh para ulama pada masa lalu. Yang kedua, qawaid al-syariah. Qawaid al-syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Konsep ini menekankan pada hikmah di balik setiap hukum Islam dalam konteks ekonomi Islam. Maqasid al-syariah memberikan perspektif yang lebih luas tentang tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.
baik di dunia maupun di akhirat. Hubungan ketiga konsep dengan ekonomi Islam. Ketiga konsep di atas saling terkait dan saling mendukung dalam mengembangkan ekonomi Islam. Usul fikih memberikan metode untuk menggali hukum-hukum ekonomi dari sumber-sumbernya. Qawaid fikih memberikan alat untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks, dan maqasid al-syariah memberikan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam. Hubungan ketiga konsep ini dengan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, usul fikih memberikan kerangka kerja metodologis untuk menetapkan hukum ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, qawaid fikih memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum-hukum ekonomi dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dan berkembang zaman. Yang ketiga, maqasid al-syariah memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan ekonomi Islam, sehingga ekonomi Islam tidak hanya sekedar mengikuti aturan-aturan teknis, tetapi juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mungkin bisa saya sampaikan oleh Misagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan ketiga konsep dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada riba. Usul fiqh digunakan untuk memahami larangan riba dalam Al-Quran dan Sunnah. Qawaid fiqh digunakan untuk merumuskan berbagai akad dan kontrak yang bebas dari unsur riba. Maqasid al-syariah digunakan untuk menjelaskan mengapa riba dilarang, yaitu karena riba dapat merusak perekonomian dan merugikan masyarakat. Yang kedua ada zakat. Usul fiqh digunakan untuk menentukan nisab dan haul pada zakat. Usul qawaid fiqh digunakan untuk menentukan jenis harta yang wajib dizakati. Maqasid al-syariah digunakan untuk menjelaskan tujuan zakat, yaitu untuk membersihkan harta dan membantu orang miskin. Usul fiqh, qawaid fiqh, dan maqasid al-syariah adalah tiga pilar penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan memahami, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengatur aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam. Dengan memahami hubungan ketiga konsep ini, dapat membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. Terima kasih.